Baik teman-teman, kita lanjutkan. Jadi nyampe nomor 13. Jadi ini adalah gambar singkong. Sehingga jawabannya adalah stack ya. Kemudian nomor 14, tumbuhan yang dapat diperbanyak dengan cara ini adalah tumbuhan mawar. Bambu nggak mungkin di stack, jambu juga tidak mungkin, apalagi kelapa. Nomor 15, penyerbukan yang ditunjukkan oleh huruf C. Huruf C ini adalah penyerbukan alogami ya, dari dua tanaman yang masih satu spesies tapi berbeda pohon. Dimana kalau yang A itu adalah autogami ya, di dalam satu bunga dan satu tangkai. Dan yang B itu adalah geitonogami, di mana dia ada di satu tanaman tapi berbeda tangkai bunganya. Dan kalau penyerbukan bastar itu adalah penyerbukan silang. Nah, selanjutnya kita masuk di bab hereditas manusia ya. Ini nanti harus banyak kalian review menggunakan buku paket karena Ustadz tidak mungkin menjelaskan ya melalui layar ini, sehingga kalian nanti akan banyak Ustadz arahkan untuk melihat kembali di contoh-contoh soal yang ada di buku paket. Yang pertama, pengertian sifat intermediate merupakan sifat perpaduan antara kedua induknya. Kemudian yang nomor dua, rambut keriting dan rambut lurus adalah contoh sifat beda. Kromosom haploid merupakan kromosom yang tidak berpasangan ya. Karena haploid kalau berpasangan kita sebut dengan diploid. Nomor 4, jumlah gamet individu dengan genotip seperti ini. Oke. Maka ini kalau di buku paket itu sudah ada rumusnya, teman-teman. Jadi rumus untuk mencari gamet dari individu yang bergenotip tertentu itu kita lihat genotip ya, berapa jumlah genotip yang heterozigot. Heterozigot itu maksudnya kodenya itu berbeda. K besar, K kecil, ya, itu kan berbeda. Nah, di sini itu yang heterozigot itu kan huruf K, kemudian huruf M, dan huruf N. Sementara L, O, P itu kan dia homozigot, sama hurufnya. Sehingga rumus di buku paket itu adalah 2 pangkat N, di mana N itu adalah genotip heterozigotnya. Sehingga di sini 2 pangkat 3 sama dengan 8. Soal berikutnya nomor 5, teman-teman. Sel-sel tubuh manusia mengandung kromosom yang bersifat diploid ya, sel tubuh, karena sel tubuh berpasangan, maka kita sebut dengan diploid. Nah, ini nomor 6. Nah, nomor 6 ini adalah persilangan dihibrid dominan ya. Kalau di buku paket itu kalian bisa konfirmasi, di buku paket ada contoh soal yang ada gambarnya, kemudian ada tabelnya sejumlah 16 tabel. Di situ yang dicontohkan adalah bulat hijau dan keriput kuning ya. Nah, maka di sini jika F1 disilangkan dengan sesamanya, maka jumlah tanaman mangga, batang pendek, dan berbiji bulat. Ingat, di sini diminta yang bergenotip ini. Sehingga jumlahnya adalah 2. Kalau yang diminta itu tanpa ada genotip ini, jumlahnya 3. Tapi karena yang diminta genotipnya tertentu, maka jumlahnya hanya 2. Nomor 7, jenis kelamin manusia ditentukan oleh kromosom X dan Y, di mana kalau laki-laki itu kromosomnya XY, kalau perempuan kromosomnya XX, sehingga jawaban yang tepat adalah B. Nomor 8, seorang laki-laki hemofili menikah dengan perempuan normal, maka anak-anak mereka adalah 50% laki-laki hemofili dan 50% perempuan karir. Kemudian seorang pria ya, brachydactyl heterozigot disilangkan dengan wanita normal, tentukan perbandingan fenotip keduanya dibawa oleh gen dominan. Nah, ini kalian bisa melihat di persilangan monohibrid dominan ya. Di mana nanti ini kan prianya brachydactyl heterozigot, berarti B besar B kecil. Ini disilangkan dengan wanita normal, berarti B kecil B kecil. Nanti tinggal mengalihkan pelangi begitu ya. Berarti kan hasilnya adalah B besar B kecil, kemudian B besar B kecil, kemudian B kecil, dan B kecil, B kecil. Sehingga perbandingannya adalah 2 dibanding 2. Jadi kalau di sini nggak ada kan 2 dibanding 2, kita sederhanakan menjadi 1 dibanding 1. Nomor 10, teman-teman. Nah, ini pada domba sifat tanduk melingkar
gen M dominan terhadap tanduk lurus, M kecil. Ya. Kemudian adapun rambut panjang, gen P dominan terhadap rambut pendek. Nah, ini adalah contoh persilangan dihibrid karena ada dua sifat yaitu tanduk melingkar dan tanduk lurus ya. Tanduk melingkar, tanduk lurus sama rambut panjang dan rambut pendek. Maka untuk melihat penjelasan lebih detail, kalian bisa melihat di contoh persilangan dihibrid dominan yang ada di buku paket. Nah, ini langsung saja jawabannya adalah A. Nanti silahkan dicoba dilatih ya. Kemudian nomor 11 ini juga sama ya. Ini ada dua sifat. Disilangkan dengan tanaman kedelai berbiji kuning. Pertanyaannya adalah jenis gamet yang terbentuk dari induk yang memiliki fenotip berbiji kuning. Nah, ini kan. Nah, sekali lagi, berarti ini kan tinggal gametnya berapa? Ada berapa? 2 pangkat N. N-nya kan cuma 1 ini ya. Yang heterozigot kan cuma ini. Sehingga gametnya pasti ada 2, yaitu H kecil T besar dan H kecil T kecil. Jawabannya adalah B. Nomor 12, teman-teman, tanaman kacang kapri berbatang tinggi disilangkan dengan tanaman kacang kapri berbatang pendek. Pernyataan yang benar adalah fenotip keturunannya berbatang tinggi. Kenapa? Karena T besar dominan terhadap T kecil. Nah, nomor 13, Pak Tri menyilangkan burung lovebird warna kuning dengan burung lovebird warna hijau. Kuning dominan terhadap hijau. Ini adalah contoh persilangan monohibrid dominan penuh. Jadi kalau mau detailnya silahkan dibuka persilangan monohibrid dominan penuh yang ada di buku paket. Di mana di situ pasti nanti akan ketemu bahwa perbandingan genotipnya itu 1 dibanding 2 dibanding 1. Kalau perbandingan fenotipnya 3 dibanding 1. Terakhir nomor 14 ya. Normal homozigot menikah dengan pria albino. Normal itu adalah A besar A besar. Kemudian menikah dengan pria albino, A kecil A kecil. Maka keturunannya itu kan A besar A kecil. Nah, ternyata keturunannya itu menikah dengan laki-laki karier. Nah, ini. Berarti kan A besar A kecil menikah dengan A besar A kecil. Nah, ini nanti presentasenya adalah 25 dibanding 50 dibanding 25. Jadi nanti A besar A kecil disilangkan dengan A besar A kecil. Dikalikan pelangi, nanti insya Allah hasilnya adalah A besar A besar. Kemudian A besar A kecilnya ada 2 kali, makanya di sini 50%. Kemudian A kecilnya ada 1 kali. 25, 50, 25. Nah, begitu teman-teman pembahasan kita ya terkait 3 soal latihan yang sudah Ustadz berikan. Adapun soal latihan yang PPT itu sudah ada jawabannya di situ, dan untuk soal latihan yang Word, soal UH4 ya, nanti akan Ustadz kirimkan pembahasannya melalui grup WA ya, karena pembahasan soal yang keempat ini harus hitung-hitungan ya, sehingga kita butuh untuk mengedit equation terlebih dahulu supaya menjelaskannya lebih enak. Nah, sekian dari Ustadz, kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Selamat belajar ya. Insya Allah sudah bisa Ustadz pastikan bahwa soal PAS-nya akan diambilkan dari soal latihan kalian. Ya, mudah-mudahan berhasil dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.